Pernahkah kamu merasakan ketertarikan pada seseorang yang tampak sulit digapai? Seseorang dengan tembok pertahanan yang begitu tinggi hingga terasa mustahil untuk ditembus. Ini bukan hanya membuat frustrasi, tapi juga memikat. Karena jujur saja, ada sesuatu yang begitu menarik dari seorang wanita yang menantangmu, yang tidak puas dengan hal biasa, dan yang tidak bisa ditaklukkan dengan trik murahan atau pesona yang dangkal. Namun, inilah masalahnya, bagaimana cara mendekati seseorang yang tampaknya bertekad untuk menjaga hatinya tetap terkunci. Dalam video kali ini, kita akan membahas mendalam tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk terhubung dengan wanita yang sulit didekati, bukan dengan bermain-main, tapi dengan membangun sesuatu yang tulus dan tak tertahankan. Tetaplah bersama kami karena jawabannya terletak pada perpaduan antara pemahaman psikologi, mempraktikkan kecerdasan emosional, dan menerapkan sedikit kebijaksanaan stoik untuk menghadapi tantangan ini layaknya seorang profesional. Mari kita mulai. Nomor 1. Hormati kemandiriannya. Sejujurnya, dia mungkin telah menghabiskan bertahun-tahun membangun kehidupan yang dia cintai, kehidupan di mana dia tidak membutuhkan seseorang untuk menyelamatkannya atau melengkapinya. Dia tidak menunggu seseorang datang dan menjadi pahlawannya. Namun, apa yang mungkin dia terbuka untuknya adalah seseorang yang melengkapinya, seseorang yang membawa nilai tambah bagi kehidupannya yang sudah memuaskan. Percayalah, ada perbedaan besar antara dibutuhkan dan diinginkan. Bayangkan ini, dia telah mengukir ruangnya sendiri di dunia. Dia memiliki gairahnya, rutinitasnya, orang-orangnya, dan tujuannya. Jika kamu mencoba memaksakan diri masuk ke dalam hidupnya dengan menaungi hal-hal ini atau mengambil kendali, dia kemungkinan besar akan semakin menjauh. Mengapa? Karena wanita seperti itu menghargai otonominya di atas segalanya. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk menghargai kebebasan, bukan hanya kebebasan kita sendiri, tetapi juga kebebasan orang lain. Ini tentang memahami bahwa setiap orang memiliki jalan mereka sendiri untuk dilalui, dan hubungan yang sebenarnya datang dari mendukung perjalanan itu, bukan menghalangi. Pikirkan nasihat Marcus Aurelius, bersikap toleran terhadap orang lain dan keras terhadap diri sendiri. Dalam konteks hubungan, ini berarti membiarkannya menjadi dirinya sendiri sementara kamu fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Hormati pilihannya, ruangnya, dan batas-batasnya. Biarkan dia melihat bahwa kamu tidak di sini untuk mengurungnya, tetapi untuk berjalan di sampingnya dengan saling menghormati dan mengagumi. Katakanlah dia suka mendaki setiap Sabtu pagi. Alih-alih mencoba meyakinkannya untuk melewatkannya demi kencan makan siang atau ikut tanpa diundang, tunjukkan minat pada gairahnya. Tanyakan padanya tentang jalur favoritnya atau dengarkan saat dia berbagi pengalamannya. Jika dia mengundangmu untuk bergabung, bagus. Jika tidak, hormati bahwa ini adalah sesuatu yang dia hargai sebagai waktunya sendiri. Tindakan halus memberi ruang dan menghormati apa yang dia hargai ini akan berbicara banyak tentang karaktermu. Ini bukan tentang mencoba membuktikan betapa kamu sangat diperlukan. Alih-alih, tunjukkan padanya bahwa kamu bisa menjadi sosok yang tenang dan mantap, seseorang yang memperkaya hidupnya tanpa mengambilnya. Pendekatan ini menciptakan lingkungan di mana dia merasa aman untuk menurunkan pertahanannya, bukan karena kamu menuntutnya, tetapi karena kamu telah mendapatkannya. Dan percayalah, ketika seorang wanita yang sangat mandiri memutuskan untuk membuka hatinya, itu bukan karena dia membutuhkanmu, tetapi karena dia benar-benar menginginkanmu. Itulah hubungan yang jauh lebih kuat dan langgeng. Jadi, hormati kemandiriannya, hormati ruangnya, jadilah seseorang yang mengagumi kekuatannya tanpa merasa terancam olehnya. Pendekatan stoik terhadap cinta bukanlah tentang kepemilikan, tetapi tentang hubungan. Ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan atau menaunginya, kamu akan menemukan bahwa kamu menonjol dengan cara yang tidak dilakukan orang lain. Dan itulah cara kamu membuat bahkan wanita yang paling sulit pun jatuh cinta padamu, bukan melalui paksaan, tetapi melalui rasa hormat dan pengertian yang tulus. Nomor 2. Bersikaplah misterius dan menarik. Jangan ceritakan seluruh kisah hidupmu saat pertama kali bertemu dengannya. Serius, tahan keinginan untuk membuka semua kartumu sekaligus. Sebaliknya, bagikan secukupnya untuk memicu rasa ingin tahunya, cukup untuk menarik minatnya, tetapi tidak cukup untuk memuaskannya. Seorang wanita yang sulit ditaklukkan seringkali mendambakan sedikit misteri. Itu membuatnya bersemangat, membuatnya terus menebak-nebak, dan membuatnya bertanya-tanya tentang lapisan kepribadianmu yang belum dia ungkap. Anggap saja seperti membaca novel.
Apakah kamu ingin membaca buku jika akhirnya sudah diungkapkan di halaman pertama? Tentu tidak, kamu akan meletakkannya dan beralih ke buku lain. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Jika kamu mengungkapkan semuanya terlalu cepat, kamu berisiko kehilangan rasa antisipasi dan ketertarikan itu. Biarkan dia membalik halaman-halaman kisahmu satu bab demi satu bab. Seorang pria Stoa memahami ini lebih baik daripada kebanyakan orang. Dia tahu kekuatan pengendalian diri. Dalam Stoicisme, ada penekanan pada menghargai apa yang ada dalam kendalimu dan bersikap sengaja tentang apa yang kamu ungkapkan kepada dunia. Ini bukan tentang bermain-main, ini tentang menumbuhkan aura kedalaman dan kepercayaan diri. Seorang Stoa tidak terburu-buru membuktikan nilainya, dia membiarkan tindakan, nilai-nilai, dan karakternya terungkap secara alami sesuai dengan kecepatannya sendiri. Pertimbangkan ini, kamu sedang berkencan dan dia bertanya tentang hubunganmu di masa lalu atau impianmu untuk masa depan. Alih-alih memberikan penjelasan panjang lebar, berikan dia sekilas saja, cukup untuk jujur, tetapi tidak cukup untuk membuka semuanya. Misalnya, alih-alih mengatakan, saya telah melalui putus cinta yang berat dan butuh waktu bertahun-tahun untuk sembuh, kamu bisa mengatakan, saya telah belajar banyak dari masa lalu saya dan itu membentuk cara saya mendekati kehidupan saat ini. Tanggapan itu jujur, menarik, dan memberi ruang baginya untuk bertanya lebih lanjut jika dia benar-benar tertarik. Dengan sedikit menahan diri, kamu menunjukkan padanya bahwa kamu menghargai kisahmu dan tidak akan memberikannya begitu saja kepada siapapun, dan pada gilirannya, dia juga akan mulai menghargainya. Ini bukan tentang manipulasi, ini tentang menciptakan dinamika di mana dia merasa benar-benar ingin mengenalmu. Ketertarikan itu, pengungkapan kedalamanmu yang perlahan, membuatnya ingin mendekat, bertanya lebih banyak, menemukan lebih banyak. Keindahan dari pendekatan ini adalah mencerminkan kepercayaan diri, yang sangat menarik bagi seorang wanita. Kepercayaan diri mengatakan, saya tidak perlu membuktikan diri kepada Anda karena saya tahu nilai saya, dan itulah sesuatu yang akan dia perhatikan. Dia akan mulai melihatmu bukan hanya sebagai pria yang dia minati, tetapi sebagai pria yang layak diinvestasikan secara emosional. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan gagasan tentang menjadi misterius dan menarik ini. Apa artinya bagimu untuk mengungkapkan dirimu secara bertahap, membiarkan seseorang mengungkap lapisan-lapisan kisahmu dengan kecepatan mereka sendiri? Pernahkah kamu mengalami saat-saat ketika sedikit menahan diri membuat hubunganmu lebih dalam dan lebih bermakna? Kami senang mendengar pemikiran dan pengalamanmu. Bagikan kisahmu di komentar, atau jika kamu kekurangan waktu, cukup ketik, jadilah misteri, untuk memberitahu kami bahwa kamu sedang merenungkan prinsip ini. Mari ciptakan ruang di mana kita bisa belajar dari perjalanan dan wawasan satu sama lain. Nomor 3, rasa ingin tahu yang tulus tentang dirinya. Jika kamu mencoba memenangkan hati seorang wanita yang tampaknya sulit didekati, hal pertama yang perlu dipahami adalah ini, dia tidak sulit karena dia ingin begitu, tetapi karena kehidupan mungkin telah membentuknya untuk berhati-hati dan selektif. Wanita seperti ini ingin dipahami apa adanya, bukan karena asumsi yang dibuat orang lain berdasarkan penampilan atau interaksi yang singkat. Mereka mendambakan kedalaman, keaslian, dan seseorang yang melihat melampaui permukaan. Mulailah dengan mengajukan pertanyaan tulus padanya, bukan hanya jenis pertanyaan yang mengisi keheningan, tetapi pertanyaan yang mengungkap esensinya. Misalnya, alih-alih pertanyaan biasa, bagaimana harimu? Cobalah, apa sesuatu yang selalu ingin kamu lakukan tetapi belum kamu lakukan? Atau, apa impianmu yang masih menyala di hatimu? Pertanyaan-pertanyaan ini melampaui obrolan ringan, mereka menunjukkan padanya bahwa kamu tertarik padanya sebagai pribadi, bukan hanya pada bagaimana dia membuatmu merasa. Dan ketika dia menjawab, dengarkan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan telingamu, tetapi dengan kehadiranmu sepenuhnya. Jangan menyela, jangan mencoba menghubungkannya kembali dengan pengalamanmu sendiri, serap saja apa yang dia katakan. Marcus Aurelius berkata, kamu memiliki 2 telinga dan 1 mulut karena suatu alasan, gunakanlah dalam proporsi itu. Prinsip ini sangat penting di sini. Seorang wanita yang telah disalahpahami atau diabaikan di masa lalu akan memperhatikan dan menghargai ketika seseorang mendengarkan tanpa agenda. Inilah bagian yang sulit, jangan menghakimi jawabannya. Dia mungkin mengungkapkan impian yang tampak tidak konvensional atau nilai-nilai yang berbeda dari nilai-nilaimu, dan itu tidak masalah. Dekati dia dengan rasa ingin tahu, bukan kritik. Dalam Stoicisme,
Kita diajarkan bahwa setiap orang memikul beban mereka sendiri, pertempuran mereka sendiri yang tidak bisa kita lihat. Penampilan luarnya yang sulit mungkin hanyalah baju besi yang ditempa dari bertahun-tahun dikecewakan atau dinilai salah. Dengan menunjukkan padanya bahwa kamu dapat memberi ruang untuk pikiran dan emosinya tanpa terburu-buru mengkategorikan atau menganalisisnya, kamu memberinya sesuatu yang langka, keamanan. Misalnya, dia bercerita tentang gairah yang dia miliki, mungkin sesuatu yang telah diejek atau diabaikan orang lain. Bayangkan dia sangat menyukai bentuk seni khusus atau dia memiliki impian untuk memulai bisnis yang menurut orang lain tidak praktis. Alih-alih mempertanyakan kelayakannya, tunjukkan minat pada mengapa di baliknya. Tanyakan, apa yang memicu kecintaanmu pada itu? Atau, bagaimana perasaanmu saat melakukannya? Rasa ingin tahu ini membangun kepercayaan dan menunjukkan padanya bahwa kamu berbeda dari orang banyak. Kuncinya adalah konsistensi. Wanita kuat telah melihat kata-kata tanpa tindakan, janji tanpa tindak lanjut, dan minat yang memudar secepat munculnya. Jika kamu ingin dia jatuh cinta padamu, dia perlu melihat bahwa minatmu tidak sementara. Dia perlu merasakan bahwa kamu cukup sabar untuk memahaminya, cukup mantap untuk menangani kompleksitasnya, dan cukup rendah hati untuk mengakui bahwa kamu masih belajar bagaimana mencintainya dengan cara yang pantas dia dapatkan. Ingat, wanita yang paling menantang seringkali memiliki kapasitas terdalam untuk mencintai, tetapi mereka perlu merasa bahwa orang yang bersama mereka melihat mereka, bukan citra, bukan fasad, tetapi versi manusia mereka yang nyata dan mentah. Jika kamu bisa menjadi orang itu, kamu tidak hanya akan membuatnya jatuh cinta, kamu akan menginspirasi hubungan yang terasa tak tergoyahkan. Nomor 4, hadapi tantangannya. Biar kukatakan sesuatu terus terang, dia tidak akan mempermudahnya untukmu. Memang begitu adanya, tapi jangan biarkan itu membuatmu putus asa. Justru, anggap itu sebagai tantangan, tanda bahwa dia cukup menghargai dirinya untuk berhati-hati. Wanita mandiri yang kuat seringkali menguji, bukan karena mereka ingin menjauhkan orang, tetapi karena mereka ingin melihat siapa yang benar-benar berinvestasi. Mereka tidak mencari seseorang yang menyerah pada tanda perlawanan pertama, mereka mencari seseorang yang memahami nilai mereka dan bersedia mendapatkan kepercayaan mereka. Disinilah kesabaran dan ketekunanmu berperan. Jika kamu bereaksi terhadap perlawanannya dengan frustrasi atau ketidaksabaran, kamu hanya membuktikan bahwa dia benar. Sebaliknya, dekati situasi dengan energi yang tenang dan mantap yang mengatakan, aku tidak akan pergi kemanapun. Pikirkan prinsip Stoa untuk hanya fokus pada apa yang dapat kamu kendalikan, tindakanmu, sikapmu, usahamu. Kamu tidak dapat mengendalikan seberapa cepat dia menurunkan pertahanannya, tetapi kamu dapat mengendalikan seberapa konsisten kamu hadir, seberapa tulus kamu mendengarkan, dan seberapa hormat kamu memperlakukannya. Bayangkan dia menarik diri atau tampak jauh. Alih-alih panik atau mempertanyakan nilaimu, luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan merenung. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang ada dalam kekuatanku di sini? Kamu mungkin memutuskan untuk memberinya ruang, menunjukkan padanya bahwa kamu menghormati otonominya, atau kamu mungkin memilih untuk menghubunginya dengan cara yang bijaksana yang menunjukkan bahwa kamu memperhatikan siapa dia, bukan hanya apa yang kamu inginkan darinya. Mungkin sesederhana mengingat sesuatu yang dia sebutkan secara sepintas dan membicarakannya lagi nanti, tindakan kecil yang membuktikan bahwa kamu benar-benar mendengarkan. Seorang wanita yang sulit tidak mudah jatuh cinta karena dia tidak mudah percaya, dan itu bukan kekurangan, itu adalah kekuatannya. Tetapi ketika kamu mendekatinya dengan pola pikir yang tepat, yang berakar pada rasa hormat, kesabaran, dan konsistensi emosional, temboknya akan mulai turun. Anggap saja seperti air yang mengukir batu, itu tidak terjadi dalam satu gelombang paksa, tetapi melalui upaya yang mantap dan sabar dari waktu ke waktu. Ketekunanmu yang tenanglah yang akan membuatnya menyadari bahwa kamu bukan hanya kehadiran sementara dalam hidupnya, tetapi seseorang yang benar-benar melihatnya dan menghargainya apa adanya. Jadi, ketika kamu menghadapi saat-saat perlawanan itu, jangan melihatnya sebagai rintangan, lihatlah sebagai peluang untuk membuktikan karaktermu. Biarkan tindakanmu, bukan hanya kata-katamu, menunjukkan padanya bahwa kamu di sini untuk jangka panjang, bukan hanya untuk sesaat. Ingat, cinta seorang wanita yang kuat tidak diberikan secara cuma-cuma, itu didapatkan, dan jika kamu bersedia menemuinya di tempatnya berada, dengan kesabaran dan usaha yang mantap, itu sepadan dengan setiap langkah perjalanan. Sebelum kita beralih ke poin berikutnya,
luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hal ini. Bagaimana kamu merespons ketika menghadapi perlawanan atau tantangan dalam hubunganmu? Apakah kamu melihatnya sebagai rintangan untuk diatasi atau sebagai peluang untuk tumbuh dan memperdalam hubunganmu? Saya ingin mendengar pendapatmu. Bagikan pengalamanmu di komentar. Apa momen di mana kamu tetap tenang dan mantap bahkan ketika segalanya tidak mudah? Atau jika kamu kekurangan waktu, cukup ketik "kesabaran membangun kepercayaan" di komentar untuk memberitahu saya bahwa kamu menerima wawasan ini. Mari kita lanjutkan percakapan. Kisahmu mungkin bisa menginspirasi orang lain. Nomor 5, pancarkan stabilitas emosional. Kenyataannya, wanita seperti ini menghormati satu hal di atas segalanya, stabilitas emosional. Mereka membutuhkan seseorang yang tidak hanya menghadapi badai kehidupan, tetapi menjadi ketenangan di dalamnya. Jika dia mengalami hari yang sulit atau merasa kewalahan, kamu perlu menunjukkan padanya bahwa kamu bukanlah seseorang yang hancur di bawah tekanan. Sebaliknya, kamu adalah orang yang tetap membumi, tidak tergoyahkan oleh pasang surut emosinya. Disitulah kepercayaan mulai tumbuh. Pikirkanlah, seorang wanita yang berani dan kuat tidak menginginkan seseorang yang mencerminkan kekacauannya. Dia menginginkan seseorang yang dapat menenangkannya, seseorang yang dapat memberikan keseimbangan. Disinilah stoicisme menjadi sekutumu yang terbesar. Stoicisme bukan tentang menekan perasaanmu atau berpura-pura hal-hal tidak mengganggumu. Ini tentang menguasai reaksimu ketika kehidupan melemparkan bola melengkung, dan dia mengamati. Kemampuanmu untuk tetap tenang mengirimkan pesan yang kuat. Itu mengatakan, aku bisa mengatasi ini, dan aku menjagamu. Berikut contohnya, dia melampiaskan emosinya setelah hari yang penuh tekanan di tempat kerja. Mungkin dia marah, mungkin dia frustrasi, dan mungkin dia bahkan mengarahkan sebagian dari frustrasi itu kepadamu. Kebanyakan orang akan mencoba membalas atau menarik diri sepenuhnya, tetapi seorang pria yang mewujudkan stabilitas emosional tidak melakukan keduanya. Sebaliknya, dia mendengarkan. Dia tidak menyela atau mencoba memperbaiki masalahnya dengan segera. Dia mengakui perasaannya dengan energi yang tenang dan mantap, mengatakan sesuatu seperti, aku bisa melihat betapa ini mengganggumu, dan aku di sini untuk mendukungmu. Tindakan sederhana hadir tanpa menambah kekacauan melakukan lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata. Dia akan mulai mengasosiasikanmu dengan kedamaian, kualitas yang langka dan berharga. Seiring waktu, ini membangun kepercayaan. Dia akan merasa aman untuk terbuka kepadamu karena dia tahu kamu tidak akan menghakiminya, mencoba mengendalikannya, atau kehilangan dirimu dalam badainya. Stoicisme mengajarkan kita bahwa hal-hal eksternal seperti emosi atau tindakan orang lain berada di luar kendali kita. Apa yang ada dalam kendali kita adalah bagaimana kita memilih untuk merespons. Ketika kamu memeluk prinsip ini, kamu tidak hanya membuatnya merasa aman, kamu juga menunjukkan padanya bahwa kamu adalah pria yang dapat menangani tantangan hidup dengan anggun, dan biar kukatakan, itu menarik pada tingkat naluriah yang dalam. Seorang wanita yang tampak sulit seringkali hanya membutuhkan seseorang yang dapat menangani kompleksitasnya tanpa membuatnya merasa seperti dia terlalu berlebihan. Intinya, jadilah batunya, bukan dengan tidak berperasaan, tetapi dengan tidak tergoyahkan. Tunjukkan padanya bahwa kamu dapat menangani apinya tanpa terbakar, dan bahwa badainya tidak menakutimu. Itulah jenis keamanan emosional yang membuat seorang wanita berani jatuh cinta, dan ketika dia melakukannya, percayalah, dia akan mencintaimu dengan intensitas yang sama seperti dia mendekati segala sesuatu yang lain dalam hidup. Nomor 6, pertahankan identitasmu sendiri. Dalam hal memenangkan hati wanita yang sulit, kuncinya bukanlah mengejarnya tanpa henti atau berusaha keras untuk menyenangkannya. Sebaliknya, ini tentang berdiri teguh pada identitasmu, prinsipmu, dan tujuanmu. Jangan kehilangan dirimu dalam proses mencoba memenangkannya. Seorang wanita, terutama yang berkemauan keras atau sulit diimpikan, tidak hanya mengagumi gerakan-gerakan besar atau pesona dangkal. Apa yang benar-benar dia hormati adalah kedalaman dalam karaktermu, tujuanmu, dan rasa diri. Pikirkanlah, bagaimana kamu bisa mengharapkan seseorang jatuh cinta padamu jika kamu telah mengkompromikan siapa dirimu untuk memenuhi harapan mereka. Kamu perlu memiliki tujuan, minat, dan gairahmu sendiri yang menyala dari dalam. Mungkin itu kariermu, pengejaran kreatif, atau misi yang sangat kamu komitmen. Apapun itu, biarkan dorongan itu menjadi kompasmu. Ketika seorang wanita melihat seorang pria yang tahu nilainya dan mengejar ambisinya dengan tekad,
itu menariknya masuk, itu magnetis. Sebagai seorang Stoa, fondasimu adalah harga dirimu. Epicurus berkata, kenali dulu siapa dirimu, lalu hiasi dirimu dengan tepat. Ini berarti memahami nilai-nilai intimu dan tidak pernah menyimpang darinya, tidak peduli siapa yang kamu coba buat terkesan. Jika kamu tetap setia pada dirimu sendiri, kamu tidak hanya akan mendapatkan kekagumannya, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang layak diinvestasikan. Seorang pria Stoa tidak mencari validasi dari orang lain, dia berakar pada prinsip-prinsipnya dan percaya diri dalam perjalanannya. Bayangkan skenario ini, kamu tertarik pada seorang wanita yang dikenal sulit ditaklukkan. Alih-alih mencoba menghujaninya dengan perhatian terus-menerus atau membentuk dirimu agar sesuai dengan harapannya, kamu fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu membiarkannya melihat cara kamu menangani tantangan di tempat kerja dengan ketahanan, bagaimana kamu memprioritaskan kesehatan fisik dan mentalmu, dan bagaimana kamu memperlakukan orang lain dengan hormat dan kebaikan. Seiring waktu, dia menyadari bahwa kepercayaan dirimu bukanlah akting, itu dibangun di atas fondasi yang kuat dari disiplin diri dan tujuan. Itu jauh lebih mengesankan daripada upaya dangkal apapun untuk mendapatkan kebaikannya. Ada pelajaran yang kuat di sini, wanita yang tepat akan menghargai pria seperti dirimu, bukan pria yang kamu pura-pura. Jika kamu otentik, membumi, dan teguh pada nilai-nilaimu, kamu akan menciptakan hubungan yang tulus dan bermakna. Dia akan melihat bahwa kamu bukan hanya orang lain yang bersaing untuk mendapatkan perhatiannya, tetapi seseorang yang membawa stabilitas, gairah, dan kedalaman ke dalam hidupnya. Jadi ingat ini, kamu tidak hanya mencoba membuatnya jatuh cinta, kamu menunjukkan padanya mengapa kamu seseorang yang layak untuk dicintai. Tetap setia pada jalanmu, hormati dirimu sendiri, dan biarkan tindakanmu mencerminkan pria yang kamu cita-citakan. Itulah cara kamu membuat wanita yang sulit jatuh cinta, bukan dengan kehilangan dirimu sendiri, tetapi dengan menjadi dirimu yang tanpa penyesalan. Jika kamu telah sampai sejauh ini, jelas kamu berkomitmen untuk memahami tidak hanya bagaimana terhubung dengan seseorang pada tingkat yang lebih dalam, tetapi bagaimana menghormati dirimu sendiri dalam prosesnya. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang telah kamu baca. Apakah kamu tetap setia pada nilai-nilaimu, tujuanmu, dan identitasmu dalam hubunganmu? Kami ingin mendengar pendapat dan pengalamanmu. Pernahkah kamu menghadapi situasi di mana tetap otentik membuat semua perbedaan? Bagikan kisahmu di komentar, dan jika kamu tidak yakin harus berkata apa, cukup ketik, "Saya layak untuk tetap setia pada diri saya sendiri." Sebuah afirmasi kuat yang mewujudkan semua yang telah kita bahas. Mari ciptakan percakapan yang menginspirasi pertumbuhan, rasa hormat, dan keaslian. Nomor 7, bangun kepercayaan melalui konsistensi. Mari kita bicara tentang kepercayaan. Itu bukanlah sesuatu yang muncul secara ajaib dalam semalam, terutama ketika kamu berurusan dengan seorang wanita yang pernah dikecewakan sebelumnya. Mungkin dia telah membangun tembok untuk melindungi dirinya sendiri, atau mungkin hidup telah mengajarinya untuk berhati-hati. Jika kamu serius ingin mendapatkan cintanya, pahamilah bahwa kepercayaan adalah fondasimu, dan membangunnya membutuhkan kesabaran, usaha, dan keaslian. Kata-kata itu penting, ya, tetapi tindakan adalah segalanya. Bayangkan kamu berjanji akan meneleponnya setelah bekerja, dan kemudian benar-benar melakukannya. Bayangkan kamu mengatakan akan hadir untuk mendukungnya di acara penting, dan kemudian benar-benar ada di sana, tanpa alasan. Konsistensi semacam ini, keselarasan antara apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan, adalah apa yang membuatnya merasa aman. Dan jujur saja, keamanan adalah fondasi cinta bagi seseorang yang telah belajar untuk berhati-hati dengan hatinya. Dia akan mengujimu, bukan untuk mempersulit, tetapi karena hatinya adalah harta yang paling dijaganya. Akankah kamu menanganinya dengan hati-hati, atau akankah kamu menjatuhkannya seperti yang telah dilakukan banyak orang lain? Stoicisme mengajarkan kita untuk menghargai integritas, untuk menyelaraskan tindakan kita dengan kata-kata kita, betapapun sulitnya itu. Ini tentang tampil sebagai diri kita yang paling jujur dan dapat diandalkan, bahkan ketika itu tidak nyaman atau sulit. Jika kamu menjanjikannya sesuatu, penuhilah. Jika kamu mengatakan akan berada di sana, buktikan, bukan hanya sekali, tetapi setiap saat. Seiring waktu, dia akan memperhatikan. Dia mungkin tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi dia akan mulai melihat bahwa kamu tidak seperti yang lain. Kamu bukan hanya pembicara manis lain yang menghilang ketika keadaan menjadi sulit,
kamu adalah seseorang yang dapat dia andalkan. Misalkan dia pernah dikecewakan di masa lalu oleh orang-orang yang tidak menghormati batas-batasnya atau menepati janji mereka. Mungkin dia ragu untuk terbuka karena dia takut terluka lagi. Sekarang kamu bisa merasa frustrasi dan mundur, atau kamu bisa menunjukkan melalui tindakan yang konsisten bahwa kamu tidak di sini untuk mengulangi kesalahan itu. Jika dia enggan berbagi perasaannya, jangan memaksanya. Sebaliknya, tunjukkan padanya bahwa kamu adalah sosok yang tenang dan menenangkan. Bersabarlah, ketika dia merasa siap, dia akan terbuka, dan ketika dia melakukannya, dia akan tahu itu karena kamu telah membuktikan dirimu layak atas kepercayaannya. Ini bukan tentang gerakan besar atau membuatnya terpesona dengan janji-janji mewah, ini tentang hal-hal kecil, pesan teks untuk menanyakan kabarnya, upaya untuk mengingat suka dan tidak sukanya, cara kamu mendengarkan ketika dia berbicara. Stoicisme mengingatkan kita bahwa cinta, seperti kepercayaan, bukanlah tentang apa yang kamu dapatkan, tetapi tentang apa yang kamu berikan. Dengan menjadi pria berkarakter, seseorang yang tetap tidak tergoyahkan oleh tantangan, kamu menunjukkan padanya bahwa cinta tidak harus berupa kekacauan atau ketidakpastian, itu bisa mantap, kuat, dan teguh. Kenyataannya, seorang wanita yang sulit bukanlah sulit karena dia mencoba mempersulitmu, dia hanya melindungi dirinya sendiri. Dan ketika kamu mendekatinya dengan integritas, kesabaran, dan kebijaksanaan stoicisme, kamu menunjukkan padanya bahwa tidak apa-apa untuk menurunkan pertahanannya. Seiring waktu, saat dia merasa aman di hadapanmu, dia tidak hanya akan mulai mempercayaimu, dia akan mulai mencintaimu. Nomor 8, rayakan kekuatannya. Salah satu cara tercepat untuk menonjol di matanya adalah dengan merayakan apa yang membuatnya unik. Kebanyakan orang mungkin fokus pada pujian dangkal, kecantikannya, gayanya, atau cara dia membawa diri. Meskipun itu hal-hal yang menyenangkan untuk diakui, itu seringkali merupakan apa yang dia dengar dari semua orang. Kamu memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh, pujilah kecerdasannya, ambisinya, ketangguhannya, atau cara dia menghadapi tantangan. Perhatikan kecerdasannya, etos kerjanya, atau kebaikannya, dan beritahu dia bahwa kualitas-kualitas ini tidak luput dari perhatian. Katakanlah dia berbagi denganmu proyek yang telah dia kerjakan, tanpa lelah atau tujuan pribadi yang telah dia perjuangkan untuk dicapai. Alih-alih menawarkan pujian umum, itu hebat. Tunjukkan padanya bahwa kamu memperhatikan. Katakan sesuatu seperti, jumlah pemikiran dan semangat yang telah kamu curahkan untuk ini luar biasa, sungguh menginspirasi melihat seseorang yang begitu berdedikasi. Dengan melakukan ini, kamu tidak hanya menyanjungnya, kamu mengakui esensinya, usahanya, dan nilai-nilainya. Itulah yang membuat seseorang merasa dilihat. Perspektif Stoa dapat menjadi sekutu yang kuat di sini. Stoisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, kebajikan dan karakter seseorang, daripada kualitas dangkal yang cepat berlalu. Marcus Aurelius sering merenungkan pentingnya menghargai kebaikan pada orang lain, dan ini juga berlaku untuk hubungan. Ketika kamu menghargainya atas kekuatan, kebajikan, dan kualitasnya yang membuatnya menonjol, kamu menunjukkan padanya sesuatu yang langka, bahwa kamu menghargainya sebagai pribadi, bukan hanya sebagai seseorang untuk dikejar. Pikirkanlah seperti ini, seorang wanita yang mungkin tampak sulit atau sulit dijangkau seringkali adalah seseorang yang telah membangun tembok karena alasan yang baik. Dia kemungkinan telah berurusan dengan pujian dangkal atau upaya tidak tulus untuk memenangkannya, dan dia menjadi selektif tentang siapa yang dia izinkan masuk. Dengan mendekatinya dengan kekaguman yang tulus atas siapa dia, bukan hanya penampilannya, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak seperti yang lain, kamu sabar, bijaksana, dan perseptif. Misalnya, jika dia sangat mandiri dan telah mencapai banyak hal sendiri, jangan ragu untuk mengakuinya. Katakan padanya, sungguh luar biasa betapa banyak yang telah kamu capai melalui tekadmu sendiri, itu menunjukkan begitu banyak kekuatan dan kepercayaan diri. Ini tidak hanya memvalidasi usahanya, tetapi juga selaras dengan pola pikir Stoa untuk mengagumi ketahanan dan kemandirian. Pada akhirnya, memenangkan hati seorang wanita yang sulit bukanlah tentang mencoba membuktikan diri atau merobohkan temboknya dengan paksa, ini tentang menunjukkan padanya melalui tindakan dan kata-katamu bahwa kamu menghormatinya, memahaminya, dan mengaguminya apa adanya. Ketika kamu fokus pada dunia batinnya, dia akan merasakan hubungan yang langka dan bermakna, dan disitulah ketertarikan yang sebenarnya mulai tumbuh. Nomor 9, ketahui kapan harus mundur.
Biar saya beritahu sesuatu yang sering disalahpahami kebanyakan pria dalam hal memenangkan hati wanita yang sangat mandiri atau yang oleh sebagian orang disebut wanita yang sulit. Mereka tidak memahami nilai memberi ruang padanya. Sangat mudah untuk terjebak dalam pemikiran bahwa komunikasi yang konstan atau pengejaran tanpa henti entah bagaimana akan membuktikan nilai Anda atau menunjukkan betapa Anda peduli padanya. Tetapi izinkan saya meyakinkan Anda, dengan wanita yang mandiri dan mengetahui nilai mereka, pendekatan ini seringkali menjadi bumerang. Wanita-wanita ini menghargai kemandirian mereka, waktu sendiri mereka, dan kebebasan untuk mengendalikan emosi mereka tanpa merasa tertekan. Jika dia mengatakan dia butuh ruang, jangan panik, jangan mengejar, dan yang pasti jangan menganggapnya sebagai penolakan. Sebaliknya, hormati permintaannya, tunjukkan padanya bahwa Anda adalah seseorang yang menghormati batasan, seseorang yang tidak perlu mencekiknya untuk merasa aman. Jika seorang pria tidak tahu ke pelabuhan mana dia berlayar, tidak ada angin yang menguntungkan. Dalam situasi ini, pelabuhannya adalah stabilitas emosi Anda dan rasa hormat terhadap kemandiriannya. Anda tidak dapat mengendalikan seberapa cepat dia jatuh cinta pada Anda, atau bahkan apakah dia akan jatuh cinta, tetapi Anda dapat mengendalikan arah dan respons Anda ketika dia meminta ruang. Dengan tetap tenang dan tidak bereaksi secara impulsif, Anda menunjukkan padanya bahwa Anda membumi dan memiliki tujuan, bukan putus asa atau tanpa tujuan. Penahanan dan rasa hormat semacam ini mengirimkan pesan yang jauh lebih keras daripada kata-kata. Itu memberitahunya bahwa Anda menghargai otonominya, bahwa Anda adalah seseorang yang memahami kekuatan memberi ruang, dan bahwa Anda cukup percaya diri untuk membiarkan semuanya terungkap secara alami. Dengan melakukan itu, Anda mewujudkan kekuatan yang tenang yang menonjol, ketenangan yang memungkinkannya untuk melihat nilai Anda pada waktunya sendiri. Bayangkan Anda mengirim pesan teks padanya dan percakapan mulai terasa agak jauh. Mungkin dia memberitahu Anda bahwa dia memiliki banyak hal yang harus diurus atau bahwa dia membutuhkan waktu untuk berpikir. Pria yang tidak terlatih mungkin mulai panik, mengirim lebih banyak pesan, menanyakan apakah semuanya baik-baik saja, atau mencoba memecahkan masalahnya. Tetapi Anda, yang dipandu oleh stoicisme, mengambil pendekatan yang berbeda. Anda menanggapi dengan tenang dan berkata, "Saya sangat mengerti, ambil semua waktu yang Anda butuhkan." Kemudian Anda membiarkannya datang kepada Anda. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kunci. Dengan tidak menekannya, Anda menciptakan ruang baginya untuk merindukan Anda, untuk merenungkan ketenangan dan kedewasaan Anda, dan untuk menyadari bahwa hubungan Anda bukan tentang kendali atau kebutuhan. Anda menunjukkan padanya bahwa Anda mantap, percaya diri, dan yang terpenting, aman dalam diri Anda sendiri. Seiring waktu, stabilitas emosional semacam ini menjadi magnetis. Ingat, cinta bukanlah tentang memaksa seseorang masuk ke dunia Anda, ini tentang menciptakan lingkungan di mana dia merasa aman untuk bergabung dengan Anda secara sukarela. Jadi, jika Anda ingin dia jatuh cinta pada Anda, mulailah dengan menguasai diri sendiri. Hormati batasannya, bersabarlah, dan biarkan dia melihat kekuatan dalam ketenangan Anda. Anda akan menemukan bahwa seorang wanita yang sulit tidak begitu sulit sama sekali ketika Anda mendekatinya dengan hormat, pengertian, dan kekuatan stoicisme yang tenang. Nomor 10, komunikasikan niatmu dengan bijaksana. Ketika saatnya terasa tepat, jujurlah tentang perasaanmu, tetapi waktu adalah segalanya. Terburu-buru dalam pengakuan besar atau pernyataan berlebihan setelah satu kencan akan terkesan tidak tulus, atau lebih buruk lagi, putus asa. Sebaliknya, luangkan waktumu, amati dia, pahami apa yang membuatnya tertarik, dan biarkan tindakanmu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Wanita yang sulit menghargai kesengajaan, mereka memperhatikan ketika seseorang memperhatikan hal-hal kecil, seperti kopi yang mereka suka, buku yang mereka baca, atau cara halus mereka mengekspresikan emosi. Seneca pernah berkata, keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Ini sangat cocok dengan situasi ini. Seorang pria stoa mempersiapkan dirinya melalui disiplin diri, kesabaran, dan pengertian. Dia tidak terburu-buru atau membiarkan emosinya mendikte tindakannya, dia juga tidak menyerahkan semuanya pada kesempatan. Sebaliknya, dia fokus pada apa yang bisa dia kendalikan, mengekspresikan perasaannya dengan bijaksana, menunjukkan usaha yang konsisten, dan tetap membumi dalam pendekatannya. Ketika saat yang tepat tiba, persiapan dan kesengajaannya akan membuat semua perbedaan, menciptakan kesempatan untuk hubungan yang tulus. Ketika kamu mengungkapkan perasaanmu,
buatlah itu tulus dan bijaksana. Alih-alih menggunakan klise seperti, "Kamu adalah wanita paling luar biasa yang pernah saya temui," berikan hal spesifik. Biarkan dia tahu apa yang kamu kagumi darinya yang membedakannya. Misalnya, kamu bisa mengatakan, "Saya kagum bagaimana kamu selalu tampak mempertahankan posisimu dan membela apa yang kamu yakini, bahkan ketika itu bukan hal yang termudah untuk dilakukan. Itu langka, dan itu sesuatu yang sangat saya hormati darimu." Ini menunjukkan padanya bahwa kamu melihat dan menghargai kualitas uniknya, bukan hanya penampilannya atau ciri-ciri dangkal. Seorang wanita yang sulit atau sulit dimenangkan seringkali memiliki alasannya sendiri. Mungkin dia pernah dikecewakan di masa lalu, atau mungkin dia hanya seseorang yang tidak puas dengan kurang dari yang pantas dia dapatkan. Menemuinya pada level itu berarti menunjukkan padanya bahwa kamu tidak hanya sabar, tetapi juga mantap. Ini tentang menjadi tipe pria yang bisa menjadi setaranya, tidak mencoba untuk menguasainya, mengejarnya secara berlebihan, atau meyakinkannya untuk menurunkan pertahanannya terlalu cepat. Dengan hidup dengan integritas dan ketenangan, kamu secara alami akan menonjol. Kesabaranmu akan mengkomunikasikan kekuatan, kebijaksanaanmu akan menandakan ketulusan, dan sikapmu yang mantap akan membuatnya merasa aman. Seiring waktu, dia akan mulai melihat bahwa kamu bukan hanya kehadiran sementara dalam hidupnya, tetapi seseorang yang benar-benar dapat berbagi perjalanannya. Saat itulah tembok-tembok itu runtuh dan cinta mulai tumbuh. Saat kita menyimpulkan, mari kita renungkan perjalanan yang telah kita jelajahi hari ini. Terhubung dengan seorang wanita yang menantangmu bukanlah tentang taktik mencolok atau mempercepat proses. Ini tentang membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang dapat menahan ujian waktu dan kompleksitas. Mulai dari menghormati kemandiriannya hingga memancarkan stabilitas emosional, setiap langkah yang kita bahas berakar pada keaslian, kesabaran, dan tentu saja, sentuhan kebijaksanaan stoa. Inilah intinya, hubungan bukanlah tentang menaklukkan tembok seseorang, ini tentang mendapatkan kepercayaan, menunjukkan konsistensi, dan membina hubungan di mana kedua orang dapat tumbuh. Ketika kamu mendekati cinta dengan kepercayaan diri dan rasa hormat yang tenang, kamu akan menemukan bahwa hubungan yang paling memuaskan dibangun, bukan dikejar. Jika kamu merasa wawasan ini berharga, saya ingin mendengar pendapatmu. Tip mana yang paling beresonansi denganmu, atau apakah kamu memiliki strategi sendiri untuk dibagikan? Tinggalkan komentar di bawah, saya ingin melanjutkan percakapan. Dan sebelum kamu pergi, jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya dengan seseorang yang mungkin membutuhkan wawasan ini hari ini. Luangkan juga waktu sejenak untuk melihat video yang direkomendasikan di layar, mereka penuh dengan lebih banyak saran dan perspektif untuk membantumu menavigasi hubungan dengan percaya diri dan bijaksana. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.